Alright teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara memasang BMS baterai manajemen sistem pada baterai lithium bekas laptop yang mudah sekali digunakan. Nah, di sini saya membeli sebuah modul BMS dengan nilai 20 ampere maksimum. Karena belinya banyak, jadi kadang-kadang terpakai juga untuk rating yang di bawah 20 ampere ya. Tapi oke, nggak apa-apa, karena nanti ketika kita pakai 20A untuk mengisi baterai yang 2000 mAh aja atau 2 ampere aja, maka MOSFET-nya akan terasa lebih dingin karena nggak terlalu diberi beban yang berlebihan ketika proses charging maupun pas penggunaan ya. Nah, di sini cara menggunakannya sangat mudah sekali. Ketika kita membeli pilihan BMS 3 sel 20A misal, maka kita akan mendapatkan beberapa pin yang terdiri dari pin 0V. Ini nggak ada label sama sekali yang 0V nya, beda dengan yang 4,2V, 8,4V, dan 12,6V. Jadi yang nggak ada label ini adalah untuk 0V sebagai titik referensi 0 voltnya. Artinya nanti ini akan terhubung dengan baterai yang paling negatif, yang paling ujung ya. Kemudian ini kita solder. Saya dekatkan. Oke, untuk lebih mudah saya balik ya, supaya kelihatan angkanya. Oke, udah fokus. Nah, ini yang nggak ada label itu adalah khusus untuk 0 volt dan akan dihubungkan ke yang paling negatif ini. Untuk baterai copotan laptop, pembeda positif dan negatifnya itu adalah pada negatif itu ada di body atau di case-nya si baterai. Sedangkan untuk positif itu ada semacam benjolan sedikit, tapi nggak nongol-nongol amat seperti baterai A3 umumnya. Nah, ini kita solder ya. Untuk teman-teman yang kesulitan nyolder, mungkin ada tips pilihan bisa menggunakan arpus atau menggunakan alat bantu lainnya supaya bisa nyolder dengan baik. Kalau saya sih tetap solder biasa, tapi menggunakan pin timah atau tenol yang merek Paragon. Karena yang merek pancing itu susah amat untuk nempel. Nah, kemudian bagian 0 volt ini akan diteruskan menuju ke sel kedua. Sel kedua ini nanti akan dihubungkan dengan sel pertama. Jadi negatif positif terhubung seperti ini. Dan nilai charging poinnya adalah 4,2 volt untuk baterai 3,7. Karena tipe ketika pas baterai 3,7 ketika misal pas penuh biasanya 4,1 sekian volt. Ya. Jadi ini poin pengisiannya itu di 12,6 ya, 3 sel. Artinya bukan 12,00. Kak, bisa nggak kalau kita pakai charger yang 12 volt? Bisa, tapi mungkin secara maksimum dia nggak bisa tercapai. Nanti akan numpuk di sel satu aja. Nah, kemudian di 4,2 volt ini masuk ke sel kedua. Sel kedua itu pertemuan positif yang sel pertama dengan sel berikutnya ya. Berikutnya akan diisi terus menuju untuk pin yang 8,4 volt. Itu nanti akan menuju ke sel yang ketiga. Itu sel terakhir. Ini. Dan untuk poin 12,6 itu adalah titik positif akhir, yang sebenarnya itu adalah bypass aja positif dari terminal IO-nya terhadap 12,6. Jadi untuk protek sistemnya itu ada di poin groundingnya yang negatifnya 0 voltnya. Karena 0 voltnya akan dilarikan ke sini. Nah, untuk teman-teman yang kebingungan di mana titik pengisian dan outputnya pada BMS ini, untuk pengisian dan output itu tetap sama, pakai pin yang sama. Artinya ini kita tidak diizinkan untuk melakukan pengisian sekaligus pemakaian secara bersamaan ya. Karena di sini terminalnya hanya satu. Ini adalah untuk meminimalisir resiko kita menggunakan baterai ketika kita menggunakan sedang charging. Nah, untuk yang masih kebingungan dengan susunan kabel yang ribet ini, saya akan bawa Anda ke contoh penerapan kedua, yaitu dengan menggunakan baterai yang jajar aja supaya lebih mudah. Ini saya udah siapin untuk teman-teman semua sekaligus untuk keproyekan saya ya. Jadi yang kesulitan tadi lihat wiring yang begitu ribet, ini saya kasih lihat contoh yang campuran. Saya di paralel. Tapi sekarang saya akan ajak Anda untuk mengabaikan paralelnya dulu, karena kita akan belajar step demi step. Nah, seperti yang tadi, titik 0 volt. Ini yang pertama. Ini ada titik 0 volt yang nggak ada label sama sekali 0V nya.
itu ke negatif ya, ke baterai sel yang pertama. Oke, negatif punya ya. Nah, berikutnya di sini kita masukin untuk sel yang kedua itu 4,2 volt. Pertemuan sel pertama dan sel kedua 4,2 volt. Di sini dia nilainya. Ya, sel pertama 4,2 volt. Berikutnya untuk sel kedua itu di 8,4 volt. Di sini. Pertemuannya di sini. Ya. Pertemuannya di sini. Dan yang sel ketiga itu 12,6 volt. 12,6 volt sel ketiga. Oke, sekarang akan kita hitung ya. Itu ada tulisannya yang dari 0 volt ke negatifnya 4,2 volt ini untuk isi baterai yang pertama ini. Kemudian 8,4 volt itu untuk ngisi baterai yang kedua ini. Dan 12,6 volt itu untuk mengisi baterai yang ketiga ini. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari paralel dan seri. Tujuan saya series itu adalah untuk mendapatkan volt yang lebih dari nilai satu baterainya, tergantung jumlah seri baterainya ada berapa. Sedangkan paralelnya saya gunakan untuk meningkatkan nilai arus yang akan dihasilkan pada baterai penampungannya ya. Jadi ketika kita paralel, maka voltnya nggak berubah, nggak ngaruh, hanya saja nanti arusnya akan berubah. Di sini saya menggunakan dua paralel 16850, 16 ini tipe di bawah 18650 ya. 16 kalau nggak salah seriesnya, 16850 mungkin. Diameter yang berbeda, ini agak gemukan sedikit, agak tembem, ini agak langsingan sedikit, kombinasi yang pas. Oke, ini adalah terminal output dan terminal inputnya. Jadi di BMS 20A 3 sel ini tidak menyediakan dua saluran, tapi hanya saluran in out. Jadi nanti untuk pengisian ya di pin ini, proses output juga di pin ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga tutorialnya membantu dan bisa menjadi pedoman untuk kita semuanya dalam melakukan pemasangan BMS pada baterai bekas copotan laptop dengan baik dan benar serta sesuai peruntukannya. Salam.